Saya akan sampaikan kurikulum vitae secara singkat beliau. Nama Dr. Insinyur Agus Purnomo, Magister Teknik. Tempat tanggal lahir Dabo Singkep, 18 Agustus 1964. Sama-sama lahir di bulan Agustus ya Pak? Jabatan fungsional beliau sekarang lektor kepala. Beliau pendidikan formalnya S1 di Teknik Manajemen Industri Universitas Pasundan, Magister S2 Teknik Manajemen Industri di ITB, kemudian program doktornya beliau raih di Universitas Pajajaran dengan lulus cum laude. Beberapa pengalaman kerja beliau yang terakhir sekarang beliau adalah Direktur Politeknik Pos Indonesia, menjabat untuk periode yang kedua di 2018 sampai 2022. Beliau juga sebetulnya adalah dosen tetap di Teknik Industri Universitas Pasundan. Beliau juga seorang reviewer di beberapa kegiatan pembelian mahasiswa berprestasi dan di beberapa kegiatan yang lainnya. Beberapa karya ilmiah sudah dihasilkan oleh beliau. Di antaranya terakhir adalah di beberapa proceeding nasional maupun internasional. Kemudian di jurnal nasional, jurnal internasional juga. Wah, panjang sekali Pak kalau saya bacakan, sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Pak Direktur, Bapak ada waktu sampai dengan pukul 14. Seperti biasa nanti ada sesi diskusi tanya jawab. Kalau ada dari Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi atau sharing atau menyampaikan pendapat atau bertanya. Kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Agus Supriyatna. Apakah suara saya bisa didengar Pak? Jelas Pak. Jelas, baik. Alhamdulillah ini saya moderatornya Pak Agus Supriyatna masih satu marga Agus sama saya gitu. Alhamdulillah. Iya Pak. Rombongan Agus itu. Sama-sama Agus. Mungkin di sini juga masih banyak Agus yang lain Pak ya. Nanti dibuat ini Pak, perkumpulan Agus-Agus se-Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc, IC PhD, sebagai Dirjen Dikti, yang terhormat Bapak Dirjen Diksi yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Bapak Dr. Benny Bandanajaya, STMT, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Uman Suherman, AS, MPD, sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 4 beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Edi Yusuf SP MSc MKom sebagai Ketua Akvisi Wilayah 4A, yang terhormat juga para pengurus yayasan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adi Wijaya SSI MSI sebagai narasumber, yang juga sebagai Rektor Universitas Telkom, dan tentu sekali yang kami banggakan Ibu, Bapak, pimpinan PTS di lingkungan LL Dikti Wilayah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertatap maya pada acara sosialisasi hybrid learning semester genap tahun akademik 2020-2021. Tak terasa telah 2 semester kita semua menjalankan pembelajaran secara daring, yaitu semester genap tahun akademik 2019-2020 dan semester ganjil saat ini, yaitu tahun akademik 2020-2021. Dan kelihatannya kita sudah mulai merasa jatuh cinta dengan pembelajaran secara daring ini. Namun di sisi lain ternyata cinta pertama kita
yang telah kita jalani selama ini, yaitu pembelajaran secara luring. Oleh karena itu, mengacu pada SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020 serta arahan dari Dirjen Dikti dan Direktur PTV Diksi yang telah sama-sama kita ikuti pada pagi hari tadi, yaitu tentang hybrid learning, maka izinkanlah saya mengajak teman-teman dari pimpinan PTS, khususnya pimpinan pendidikan vokasi, untuk mendiskusikan kemungkinan penerapan kebijakan hybrid learning pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Kemudian pada sesi diskusi nanti, saya sangat mengharapkan ini sharing dari Ibu, Bapak pimpinan tentang bagaimana sebenarnya praktik pembelajaran daring maupun hybrid learning yang telah dilakukan di kampus masing-masing, serta kemungkinannya rencana penerapan hybrid learning ini untuk semester genap tahun akademik 2020-2021, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan hybrid learning ini, atau kita harus 100% kembali ke daring lagi. Nah, untuk memulai diskusi ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal terkait tentang hybrid learning yang telah diuji cobakan di Poltek Pos pada semester ganjil yang sedang berjalan ini, dan rencana penerapannya untuk semester genap tahun akademik 2020-2021. Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon izin dulu sharing tentang panduan. Panduan ini masih bentuk draft, Bapak sekalian. Di Politeknik Pos, kebetulan kita membuat panduan hybrid learning untuk semester genap 2021 ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kenapa saya tuliskan masih draft, karena tentu sekali ini juga ingin melihat bagaimana perkembangan situasi terakhir, terutama dari diskusi hari ini, apakah memungkinkan kita bisa menerapkan 100% hybrid learning atau tidak. Nah, isi panduan ini memuat beberapa hal tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, kemudian bagaimana pelaksanaan atau rencana pelaksanaan hybrid learning, mulai dari persiapan pembelajaran daring, kemudian ada yang nanti kita ada yang luringnya, yaitu post learning course yang akan saya jelaskan, kemudian bagaimana penilaian dari proses hybrid learning. Nah, juga kami berikan petunjuk yang lengkap juga untuk teman-teman dosen bagaimana menggunakan kelas virtual, itu baik e-learning dari Poltek Pos, kemudian ada sebuah aplikasi Iteng yang kami nanti akan sampaikan juga. Kemudian bagaimana nanti dosen menggunakan konferensi, baik menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet. Kemudian bagaimana forum diskusi untuk membuka kelas, diskusi dengan mahasiswa dengan menggunakan WhatsApp group dan Iteng, dan juga melaksanakan kuis, tes baik di e-learning maupun Google Form-nya. Kira-kira itu isi dari buku panduan kami yang saya katakan tadi masih berbentuk draft. Jadi isi buku panduan ini kurang lebih ada 80 halaman yang kami siapkan untuk semua dosen dan juga mahasiswa dalam rangka kuliah hybrid learning ke depan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, para pimpinan, selanjutnya izinkan juga saya untuk menjelaskan hal tersebut dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk memudahkan kita berdiskusi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, judulnya ini rencana. Jadi seperti yang sudah kita dengarkan paparan dari dua narasumber utama kita, baik dari Dirjen Diksi maupun dari Direktur PTV Vokasi tadi, bahwa kemungkinan untuk hybrid learning ini menjadi pilihan yang dapat dilaksanakan. Tetapi juga bisa juga kita tidak melaksanakannya dengan berbagai pertimbangan. Ibu dan Bapak sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan tentang panduan hybrid learning Poltek Pos. Saya
ingin memulai diskusi dengan Ibu dan Bapak untuk mengingatkan kembali sebelum kita memasukin hybrid learning, di mana sama-sama kita ketahui bahwa dalam hal setting belajar itu kita mengenal ada setting pembelajaran secara sinkron dan asinkron, di mana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan sinkron itu adalah dosen maupun peserta didik itu melakukan pembelajaran interaksi dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dan di dalam sinkron ini kita ketahui ada sinkron langsung atau yang kita sebut sebagai live sinkronus, di mana kita melakukan pembelajaran pada waktu dan lokasi yang sama. Waktu dan lokasi yang sama, atau kita kenal dengan istilah sekarang luring, yaitu kita lakukan dengan cara ceramah, diskusi, praktek, workshop, seminar, praktek lab, dan yang lain-lainnya secara offline. Di kuadran yang lain kita kenal dengan nama sinkron maya atau virtual sinkron, di mana pembelajaran ini dilakukan pada waktu yang sama tetapi tempat yang berbeda. Nah, itu yang sekarang kita lakukan, dengan cara konferensi audio, konferensi video, web-based seminar yang kita sebut sebagai tatap maya. Tadi kuadran pertama kita sebut sebagai tatap muka, kuadran kedua sinkron maya kita sebut sebagai tatap maya. Nah, selain itu dalam rangka untuk memperkuat pembelajaran sinkron maya ini, kita melakukan juga yang kita lakukan kita sebut sebagai asinkron mandiri. Nah, asinkron mandiri ini yaitu kaitan dengan pembelajaran asinkron ini adalah dosen menyiapkan materi lebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu yang kita maksud dengan asinkron. Sementara sinkron kita lakukan pada waktu bersamaan. Namun ada di tempat yang sama, tapi apabila tempat yang berbeda kita sebut sinkron maya. Nah, di asinkron mandiri ini artinya mahasiswa belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain. Seperti misalkan belajarnya membaca, menonton video, mendengarkan audio video, studi online, simulasi praktek secara online, latihan, tes, dan berbagai jenis lainnya berbentuk digital semuanya. Jadi mahasiswa mempelajari sendiri. Kemudian di kuadran yang keempat kita sebut sebagai asinkron kolaboratif, di mana mahasiswa belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Jadi partisipasi di dalam diskusi melalui forum diskusi online atau mengajar tugas individu. Jadi mereka mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh dosen atau tugas kelompok. Kemudian juga mungkin mahasiswa juga melakukan publikasi individu atau kelompok melalui wiki, blog, YouTube, dan sebagainya. Nah, ini yang saat ini kita lakukan, di mana pada saat semester ganjil berjalan ini, kita sedang menjalankan 3 kuadran itu, yaitu sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Nah, baik. Dan berikutnya, kita akan bergerak untuk ke blended learning atau hybrid learning ini. Kalau kita lihat ini ada 2 garis horizontal, yang sebelah kiri kita namakan saja ada sebagai traditional learning, di mana ini yang kita sebut tadi sebagai sinkron langsung, yaitu dengan cara face to face atau konvensional. Sebelah kanannya, ekstrem sebelah kanannya adalah virtual learning class tadi, yaitu ada sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif. Nah, di tengah-tengah inilah yang kita maksud dengan blended atau hybrid learning ini, di mana kombinasi antara tatap muka langsung dengan tatap muka virtual. Kalau kita mengacu kepada pendapat dari Pak Khairuman tahun 2019 yang menyatakan bahwa hybrid learning ini adalah suatu pembelajaran dengan mengombinasikan sedemikian rupa aktivitas belajar sinkron dan asinkron. Maknanya 4 kuadran tadi dipakai bersamaan. Kemudian yang paling penting kata-kata yang lainnya di sini saya mengutip di sini adalah yang paling relevan. Nah, makna yang paling relevan ini terkait dengan kondisi atau situasi kondisi. Kalaupun kondisinya normal, maka sudah sangat mudah kita bayangkan. Nah, namun dengan kondisi yang pandemi saat ini, maka kita akan mendapat berbagai macam kendala.
untuk melakukan blended atau hybrid learning ini. Nah, karena itu dinyatakan selanjutnya oleh Pak Khairuman ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Nah, dengan kata-kata optimal ini jelas tergantung berbagai macam kendala-kendala, bagaimana kita mengoptimalkan atau mencari solusi yang terbaik dengan kendala yang ada ini untuk dapat melakukan pembelajaran secara hybrid learning. Nah, kira-kira begitu, Ibu Bapak sekalian, kita mulai pembahasan ini dengan definisi dari hybrid learning ini. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan di sini bagaimana hybrid learning yang semester ganjil barusan ini, yang semester ganjil yang sedang berjalan, kalau di Poltekpos masih berjalan, ini sampai dengan bulan Januari nanti, yaitu yang pertama, kita lakukan sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif, atau secara daring. Hal-hal yang menopang untuk terjadinya pembelajaran ini adalah satu, kita menggunakan Learning Management System Poltekpos, yaitu DVL poltekpos.ac.id. Kemudian kita menggunakan Zoom dan YouTube. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan WhatsApp Group, kemudian Iteng, dan Siap. Siap ini adalah sistem informasi akademik Poltekpos. Kemudian yang sedang berjalan juga saat ini, kita melakukan sinkron langsung atau secara luring. Nah, metode pembelajaran luring ini yang kita sebut sebagai program Post Learning Course atau PLC yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, di mana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana mahasiswa nanti akan disebar di seluruh Indonesia sesuai dengan domisilinya. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian yang akan saya elaborasi lebih lanjut tentang hybrid learning di Poltekpos. Ibu Bapak sekalian, saya mulai dengan setting pembelajaran yang pertama dengan menggunakan sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif, yaitu kita sebut sebagai perkuliahan daring atau online. Pendukung pertama kami yaitu kami menggunakan Learning Management System kami, yaitu VL Poltekpos. Kira-kira tampilan depannya seperti ini. Nah, di Learning Poltekpos ini contoh di folder saya kebetulan mengajar mata kuliah Kapital Selekta, Logistik and Supply Chain. Maka apa yang bisa dilakukan di LMS kami, yaitu dosen akan menyimpan materi kuliah, tugas, kuis, chat, kemudian link rekaman setiap pertemuan pembelajaran di sini. Ini saya tentukan video perkuliahan Introduction Kapital Selekta. Kemudian link-link materi pembelajaran yang relevan dengan topik pembelajaran. Contohnya saya masukkan di sini adalah video Megatrend and Logistik, 7 Supply Chain Trend. Nah, ini adalah video-video yang relevan, link-link video yang relevan yang saya ambil dari YouTube, diberikan linknya di sini. Kemudian juga termasuk di dalam VL ini bisa disimpan, yaitu mengenai soal UTS, UAS, dijadwalkan di situ, dan mahasiswa membuka sesuai baru bisa membuka jadwal sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, dan juga mahasiswa mengupload jawabannya di VL ini. Nah, tujuannya kami memanage menggunakan Learning Management System ini adalah satu, untuk pengendalian kegiatan belajar mengajar. Karena kalau tidak kami postingkan di suatu sistem seperti ini, maka kami tidak tahu apa sebenarnya materi yang dosen berikan, kemudian bagaimana pembelajaran dosen itu di kelas, dan juga ada koordinator-koordinator mata kuliah tidak bisa melakukan evaluasi, sehingga dengan demikian bisa dilakukan evaluasi dalam rangka untuk peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Kemudian juga yang terakhir adalah untuk dasar pembayaran honor mengajar. Jadi kami melihat di sini bahwa semua materi sudah lengkap dan pertemuan lengkap, maka itu sebagai dasar untuk pembayaran honor. Selanjutnya, kalau kita lihat, yang kita maksud dengan sinkron maya di sini adalah bahwa dosen melakukan perkuliahan live di Zoom. Jadi materi pertemuan ini diposting di sini, namun perkuliahan live-nya dilakukan di Zoom. Nah, kita sebut sebagai sinkron maya. Kemudian asinkron mandirinya adalah di mana mahasiswa belajar sendiri dari berbagai macam materi yang disiapkan oleh dosen, yaitu link-link video dan juga video perkuliahan. Jadi mahasiswa bisa memutar ulang kapan saja, di mana saja
hasil perkuliahan tersebut. Kita sebut sebagai asinkron mandiri. Dan berikutnya, sebagai asinkron kolaboratifnya, dosen juga memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa diberikan tugas, kemudian melakukan kerja kelompok, kemudian mahasiswa juga melakukan presentasi pada pertemuan berikutnya. Jadi 3 kuadran ini kita lakukan semuanya, sinkron maya, asinkron mandiri, dan asinkron kolaboratif di dalam pembelajaran daring. Ibu Bapak, selanjutnya tadi saya katakan bahwa untuk penunjang kegiatan ini juga kami melakukan atau menggunakan YouTube. Dalam hal ini setiap pertemuan dengan menggunakan Zoom itu kami mengambil kebijakan, Ibu Bapak, untuk mata kuliah yang 2 SKS, lama pertemuan di Zoom-nya itu adalah 2 kali 40 menit. Nah, 40 menit ini diambil karena yang free Zoom-nya itu adalah 40 menit, Zoom yang free itu. Jadi 40 menit, kemudian termenit dulu sebentar, kemudian disambung lagi sesi berikutnya 40 menit lagi. Demikian juga yang untuk 3 SKS, 3 kali 40 menit. Kemudian setiap pertemuan itu direkam, kemudian berikutnya di-upload di YouTube masing-masing dosen. Ini contohnya. Jadi dosen mengupload di YouTube channel mereka masing-masing, dan linknya tadi disampaikan di virtual learning. Nah, dalam hal ini ada beberapa alasan bahwa mengapa tidak disimpan langsung materinya di VL, karena ini terkait dengan kapasitas dari server. Tentu sekali terlalu berat kalau semuanya harus dimasukkan di sana di server kami. Karena itu kami sarankan untuk disimpan di YouTube channel masing-masing dosen, sambil untuk dosen juga bisa memberikan sharing. Tentu sekali akan ada banyak mahasiswa-mahasiswa dari yang lainnya juga bisa melihat pembelajaran dosen tersebut. Nah, sehingga ini adalah sharing dari materi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, Ibu sekalian, kami menggunakan WhatsApp group, Iteng, dan Siap. Nah, apa yang dimaksud dengan Iteng di sini? Kalau WhatsApp group, tentu sekali Ibu Bapak kita sudah familiar sekali, karena dalam hal untuk berkomunikasi awal dengan mahasiswa, biasanya kita chat dulu mahasiswa, setelah siap kita berikan link Zoom-nya, kemudian mahasiswa akan masuk ke Zoom. Nah, berikutnya Iteng ini kami siapkan dalam rangka, Iteng ini kepanjangannya adalah IT Service Utility Integrated, yaitu sebuah chatbot, gitu, yaitu merupakan virtual assistant yang diciptakan oleh unit TIK Poltek Pos untuk membantu mahasiswa, dosen, orang tua, dan wali melayani aktivitas akademik dan keuangan secara real time dalam 24 jam non-stop full selama 1 tahun lah begitu. Jadi bisa diakses 24 jam. Ini sebuah program chatbot yang chatbot gitu ya, yang membantu atau dikatakan lain sebagai virtual assistant. Kemudian Iteng ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan respon cepat dalam memberikan kualitas pelayanan selama situasi pandemi COVID-19 dimanapun mahasiswa dosen berada. Dan nanti tentu sekali ini akan berguna setelah kondisi normal, akan tetap kita akan pergunakan. Karena manfaatnya ini sangat besar sekali bagi Poltek Pos. Kita bisa melakukan paperless. Ada banyak sekali aktivitas yang tadinya menggunakan paper sudah 0%, tidak ada lagi paper yang digunakan. Demikian juga kami juga alhamdulillah dapat melakukan efisiensi dari SDM di bagian akademik yang biasanya ada orang-orang yang melakukan hal ini secara manual, sekarang sudah bisa diatasi dengan Iteng ini. Kemudian Iteng ini mengapa bisa mengatasi? Karena Iteng ini terintegrasi ke seluruh sistem yang berjalan di Politeknik Pos Indonesia. Selain itu juga kemudahan yang lain, Iteng ini sengaja diciptakan kemudian supaya familiar mudah, maka dia dieksekusi dengan menggunakan WhatsApp. Jadi di WhatsApp ada perintah-perintah atau ada kata-kata yang kita tuliskan untuk melakukan eksekusi. Kemudian dan yang lainnya sebenarnya ada hal yang lainnya, karena Iteng ini kita ciptakan bisa melayani berbagai macam percakapan, dan biasanya Iteng ini bisa juga melakukan percakapan-percakapan yang menghibur kita. Gitu. Ada banyak percakapan-percakapan yang menghibur kita, jadi Iteng bisa digunakan untuk obat gabut ini. Jadi banyak mahasiswa yang menginstal Iteng di grup-grup keluarganya atau di grup yang lainnya dalam rangka untuk
ya obat gabut begitu, Bapak sekalian. Saya lanjutkan. Nah, sistem terintegrasi ITENG ini menjembatani sistem yang existing saat ini, yaitu seperti sistem informasi kami, yaitu SIAP, dengan sistem keuangan atau virtual account mahasiswa. Jadi dia menjembatani. Jadi instruksi-instruksinya ini dilakukan dengan WA, seperti contoh bagaimana presensi perkuliahan real time. Mahasiswa dengan dosen dengan mengeksekusi dengan kata-kata tertentu, nanti saya akan tunjukkan mahasiswa sudah langsung tereksekusi daftar kehadirannya secara masuk ke dalam sistem informasi akademik. Kemudian pengajuan surat keterangan aktif kuliah, berita acara perkuliahan, pengajuan SKL, pengajuan SKPI, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya tidak dituliskan di sini. Kemudian mahasiswa juga bisa mengecek virtual account-nya untuk tagihan SPP dan tagihan-tagihan yang lain, mengulang SPB sudah, tugas dan sebagainya. Kemudian juga verifikasi pembayaran, berapa status pembayaran mereka, sisanya berapa, dengan mudah bisa dilihat di WA. Jadi tidak perlu masuk ke dalam sistem informasi akademik. Kemudian juga termasuk membuat surat penangguhan atau surat perjanjian tunggakan. Jadi di kami ini ada beberapa permasalahan di mana tentu sekali dalam kondisi pandemik ini ada mahasiswa yang kita berempati juga terhadap mereka, mengakomodasi adanya tunggakan-tunggakan tentang pembayaran SPP. Selanjutnya, ini tadi saya contohkan, setiap selesai perkuliahan, sebelum dosen, jadi setelah keluar dari Zoom, maka dosen akan kembali ke WhatsApp group dengan mengisi perintah ITENG kelas daring selesai. Dengan materinya apa? Dengan eksekusi kata-kata ini, maka ITENG akan menginput ke dalam sistem informasi akademik. ITENG habis ini input ke siap untuk berpresensi. Jadi dia ini kata-kata ITENG. Kemudian di-input ke dalam sistem informasi akademik. Jadi disebutkan nama dosennya, mata kuliahnya, kelasnya, waktu mulai kuliah, waktu selesai. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengontrol berapa lama durasi dosen itu berada di suatu pertemuan begitu sekarang. Dan di sini langsung secara otomatis mahasiswa-mahasiswa yang aktif chatting di awal perkuliahan ini akan semuanya masuk ke dalam sistem informasi akademik. Nanti dosen bisa mengeceknya. Ini saya contohkan bagaimana kaitannya dengan presensi yang tadi dieksekusi itu akan masuk ke sistem informasi akademik. Kalau dosen masuk ke dalam sistem penilaian, maka akan melihat di sini ada presensi mahasiswa. Ini selama 7 kali pertemuan. Ada yang 100%, tapi ada juga 50%. Nah, ini di-input secara otomatis dengan sistem ITENG tadi, Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, saya lanjutkan. Kemudian ITENG juga kami program untuk membuat laporan kehadiran seperti ini. Nah, laporan kehadiran ini sebenarnya yang ini berguna untuk dosen dalam rangka kami mempersiapkan laporan kinerja dosen setiap semesternya. Sehingga cukup SK mengajar dengan dilampirkan dengan bukti berita acara perkuliahan ini, maka nanti kita akan upload ke asesor untuk dilakukan penilaian. Jadi ini untuk membantu dosen dalam rangka LKD yang dimana dulu kami manual. Jadi kami harus scan dulu dari absensi manual. Sekarang kita menggunakan semuanya sudah digital semuanya. Kita lanjutkan, Bapak sekalian. Selain itu juga kalau kita lupa tentang beberapa perintah-perintah, kita bisa ketik ITENG panduan. Nanti dia akan menyampaikan ada berbagai macam panduan dosen, panduan nilai dan sebagainya yang akan bisa kita eksekusi. Di lain hal juga tadi ITENG itu bisa obat gabut karena dia bisa menjawab hal-hal yang lucu-lucu. Misalkan kenapa sih manggil dasar netizen? Misalkan hari ini memang hancur. Kalau ditanya nih, ITENG jadwal mengajar, dia jawabnya hati ini memang hancur ditinggalin kamu, tapi lebih hancur wajah pacar baru kamu. Nah, misalkan dia ini ngelucu gitu, Bapak sekalian. Kemudian ini karena kata perintahnya kurang tepat. Harusnya ITENG jadwal kuliah. Kalau kita lihat ITENG jadwal kuliah, maka dia akan menampilkan jadwal kuliah kita, nama mata kuliahnya, kode mata kuliah, jamnya. Nah, ini juga disebutkan pertemuan keberapa sudah dilakukan, Bapak sekalian. Nah, ini cukup dieksekusi dengan menggunakan WhatsApp group untuk membantu perkuliahan kita. Kemudian, Ibu dan Bapak sekalian, saya lanjutkan.
dengan melanjutkan tentang hybrid learning di Poltek Pos. Setelah bagian pertama dilakukan pembelajaran secara daring, tadi ditunjang oleh 3 hal, LMS, kemudian Zoom, YouTube, dan WhatsApp Group, serta ITENG dan Sistem Informasi Akademik. Maka yang kedua, yaitu pembelajaran secara luring, yaitu kami sebut sebagai Program Post Learning Course. Nah, apa itu PLC ini? PLC ini adalah sebenarnya bagian dari program Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Namun ini berbeda dengan internship, Ibu Bapak sekalian. Nanti berikutnya, slide berikutnya akan saya tunjukkan perbedaan dengan internship. Jadi PLC ini sebenarnya bagian dari hybrid learning berupa program link and match untuk meningkatkan mutu pembelajaran, terutama mata kuliah yang praktikum, dengan cara mahasiswa tadi magang di perusahaan PT Pos selama atau dalam kurun waktu di perusahaan dalam kurun PT Pos Indonesia dalam kurun waktu 5 minggu. Ini bukan program internship, tapi ini adalah program di mana mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah daring gitu. Karena kalau program internship mahasiswa tidak berada di kampus, memang mahasiswa internship ke lapangan. Ini adalah mahasiswa yang tadi mengambil mata kuliah yang daring. Artinya kalau selama 1 semester itu ada 14 kali pertemuan, kami rencanakan ke depan 5 kali, tapi yang saat ini eksis 4 kali, maka 11 kali itu tatap maya dan 4 kali itu adalah tatap muka secara offline atau luring yang dilakukan bekerjasama dengan PT Pos. Kemudian dari program ini harapannya adalah mahasiswa memperoleh pengetahuan praktis tentang proses bisnis di PT Pos Indonesia. Kemudian mahasiswa memperoleh praktik kerja di PT Pos Indonesia sebagai pengganti praktikum yang seharusnya dilakukan di laboratorium Poltek Pos. Kemudian untuk manfaat dari PT Pos memperoleh masukan untuk improvement proses bisnis dari sudut pandang akademik melalui mahasiswa dan dosen. Kemudian yang lainnya adalah PT Pos dapat mendayagunakan mahasiswa untuk mendukung kegiatan-kegiatan tertentu yang dibutuhkan. Nah, Ibu Bapak, sebagaimana kita ketahui bahwa yang saya sampaikan tadi, program magang atau praktik kerja ini berbeda dengan program PLC atau internship, di mana seperti kita ketahui kalau di pendidikan vokasi, mata kuliah internship atau praktek kerja lapangan itu memang eksis di dalam kurikulum. Contoh ini salah satu prodi kami, di mana mata kuliah internship atau praktek kerja lapangan itu adalah sebanyak untuk semester 5 ini sebanyak sebanyak 6 SKS dan tugas besarnya juga sebanyak 12 SKS. Jadi kurang lebih ada 18 SKS yang kami sebut sebagai Merdeka Belajar. Jadi mereka tidak berada di kampus, tapi berada di industri pada semester 5. Kemudian di semester akhir, nanti ada lagi internship kedua, yaitu kami posting sebanyak 12 SKS dengan waktu yang lebih lama, minimal 3 bulan sampai 5 bulan maksimumnya. Namun kalau bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia, biasanya kami internshipnya selama 6 bulan di berbagai perusahaan BUMN. Kemudian dilanjutkan dengan skripsinya 6 SKS, jadi totalnya 18 SKS. Nah, ini tidak termasuk dalam program PLC. Jadi program PLC itu adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah yang bukan internship. Nah, bagaimana kami merancang program PLC ini? Ini contohnya yang sedang berjalan kemarin itu kami contohkan ini di program Diploma 4 Logistik Bisnis, di mana saat ini berjalan ada mata kuliah semester 1, semester 3, maka kami merancang sebuah worksheet PLC. Mata kuliah yang similar, kami buatkan suatu worksheet atau lembar kerja untuk membantu mahasiswa belajar di industri tadi, khususnya di PT Pos. Semester 1, dan kemudian di sini ada semester 5. Semester 5 ini tidak termasuk karena mereka sedang internship, dan kemudian di semester 7. Jadi ada beberapa mata kuliah kami kelompokkan, Ibu Bapak sekalian. Nah, selanjutnya contoh worksheet-nya kami mengkolaborasikan berbagai mata kuliah yang kami anggap similar gitu.
Kemudian kami satukan worksheet-nya. Jadi tidak masing-masing mata kuliah ada worksheet sendiri, tapi ini kami satukan, dibuat sebuah worksheet yang nanti saya akan tunjukkan. Contohnya seperti ini worksheet-nya. Ini ada sebuah mata kuliah namanya ekspor import dan praktikum. Nah, kami sebutkan topiknya apa, mentornya siapa, kemudian nanti mereka itu coach-nya di PT POS siapa, begitu. Jadi penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini apa, kemudian capaian pembelajaran yang ingin diharapkan apa, kemudian instruksi kerja. Jadi mereka harus melakukan apa di sana, di samping tugas-tugas yang diberikan oleh PT POS. Jadi mereka misalkan begini, lakukan studi literatur berkaitan dengan prosedur ekspor dan import secara umum dan dilakukan melalui PT POS Indonesia. Di PT POS Indonesia itu ada layanan EMS, ada paket pos, luar negeri, kargo pos, dan pos ekspor. Nah ini bagaimana mereka mengidentifikasi itu dikaitkan dengan mata kuliah ekspor import dan seterusnya. Bapak ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sebutkan juga deskripsi kegiatannya apa, buatlah sebuah laporan, nanti mereka harus membuat sebuah laporan, pelaksanaan kegiatan ekspor import yang dilakukan oleh PT POS Indonesia dan seterusnya. Kemudian akan observasi nanti. Nah, untuk kegiatan outgoing mail, misalkan ekspor item, mereka harus melakukan apa? Ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi yang harus dikumpulkan. Yang selanjutnya juga untuk incoming dan seterusnya adalah bagian akhir nanti di sini akan ada penilaian yang dilakukan oleh mentor, dosennya sendiri, dan coach. Dalam hal penilaian kami merancang bahwa penilaian mata kuliah hybrid yang kita masukkan dalam hybrid learning ini adalah satu, tugas perkuliahan, ada tugas harian, mungkin tugas besar yang dituliskan dalam logbook mereka. Kemudian adalah komponen program post learning course ini atau PLC. Nah, kemudian termasuk ujian, sehingga komponen-komponennya di sini kami masukkan ada presensi, tugas, praktikum dalam PLC atau program offline atau melakukan praktik di PT POS Indonesia, kami masukkan sebagai komponen pembelajaran hybrid learning ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada tanggal 18 Desember yang barusan, kegiatan ini di-launching oleh Direktur Esding, dihadiri oleh seluruh peserta yang mengikuti program PLC dan dihadiri oleh kepala-kepala kantor pos di seluruh Indonesia sekitar tanggal 18 Desember yang lalu. Kemudian memang untuk semester ganjil kemarin kami baru melakukan pilot project, Ibu Bapak sekalian. Jadi pilot project ini kami lakukan khusus di Prodi D4 Logistiknya, Bu Dr. Erna dan Pak Dodi yang merancang, Pak Dodi sebagai Wakil Direktur 1 yang merancang ini, kemudian bekerja sama dengan PT POS. Jadi ini sebagai pilot project-nya, di mana mahasiswa tingkat 1 yang terlibat itu sebanyak 137 mahasiswa, tingkat 2 ada 154 mahasiswa, tingkat 3 ini 5 mahasiswa, karena yang 155 mahasiswanya sedang internship, jadi tidak masuk ke program ini. Kemudian dan di tingkat 4-nya ada 163 mahasiswa, sehingga total mahasiswa yang ikut program ini 459 mahasiswa di satu prodi, yaitu D4 Logistik Bisnis. Kemudian durasi PLC ini untuk yang di D4 Logistik Bisnis yang sedang eksis ini adalah 4 minggu. 8 jam per hari dikali 20 hari, maka ini 160 jam. Dilakukan di 21 Desember sampai 31 Januari, yaitu dilakukan pasca UTS kemarin. Jadi sekarang mereka sedang berada di kantor pos seluruh Indonesia. Dapat kami informasikan bahwa ini sebaran mahasiswa PLC yang 146 ini adalah di kantor pos di 11 regional di seluruh Indonesia. 11 regional itu terdiri dari regional Aceh dan Sumatera Utara. Ini adalah distribusi mahasiswanya, ada di kantor pos Bali G8, 1, dan seterusnya. Jadi ada di regional Bali, Nusa Tenggara, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat yang paling banyak, Ibu Bapak sekalian, ada 208 mahasiswa. Kemudian juga ada di kantor regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Jayapura,
karena mahasiswa kami juga ada dari Jayapura, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Barat, dan seterusnya. Jadi grand totalnya ada 459 mahasiswa, satu prodi saja, yaitu D4 Logistik Bisnis yang kami sebar di seluruh Indonesia. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan apa yang kami alami ini, maka ada beberapa hal yang ingin kami sharingkan terkait dengan peluang-peluang. Jadi kami menyampaikan di sini adanya peluang-peluang bagi kita untuk menjalankan hybrid learning. Namun di sini saya menuliskan ada asumsinya. Asumsinya jika sudah vaksinasi massal dan mengacu tentu sekali mengacu kepada SKB 4 Menteri tadi yang sudah dijelaskan dengan sangat detail baik oleh Pak Dirjen Dikti maupun oleh Pak Direktur PTV Diksi. Nah, jadi kita mengacu kepada hal itu. Apabila asumsi itu terpenuhi, maka yang alternatif pertama kami tawarkan adalah sebagian pembelajaran offline dilakukan dengan mitra industri. Artinya kita dalam satu semester ada 14 kali pertemuan seperti contoh program PLC tadi. Ada beberapa pembelajaran yang bisa kita lakukan dengan mitra industri untuk memperkuat teori maupun praktikum yang tidak bisa kita lakukan di lab. Seperti contoh program PLC yang kami lakukan. Alternatif yang kedua, dalam setiap minggu secara bergiliran dijadwalkan 25% kelas offline dan 75% kelas online. Setiap kelas dapat alokasi 4 kali offline dalam satu semester. Ya, berarti kan 11-nya online dan 4 kali offline. Dan berikutnya apabila masih memungkinkan kapasitasnya ditingkatkan, memungkinkan nggak mungkin alternatif ketiga, di mana dalam setiap minggu secara bergiliran dijadwalkan 50% kelas offline, 50% kelas online. Artinya ini akan bergiliran setiap minggunya sehingga bisa memperoleh online 7 kali dan offline-nya 7 kali dalam satu semester. Dan alternatif keempatnya adalah hanya mata kuliah yang ada praktikumnya saja yang dilakukan secara offline. Live secara online yang di lab ini. Dan tentu sekali sisanya yang lainnya, yang mata kuliah yang tidak praktikum, dilakukan secara online setiap minggu. Setiap minggu jadwal mahasiswa yang offline dan online bergantian. Sehingga setiap kelas praktikum dapat alokasi 7 kali offline dalam satu semester. Dengan asumsi kalau di Politeknik itu kan satu kelas 30, maka di dalam lab itu cuma ada 15 mahasiswa. 5 memungkinkan untuk kombinasi tadi yang program PLC tadi dengan alternatif 2 atau program PLC dengan alternatif 3 atau program PLC dengan alternatif 4. Nah, tentu sekali catatannya adalah memenuhi tadi atau mengacu kepada SKB 4 Menteri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Satu SKS ini kami usulkan antara 30 atau 40 menit saja yang offline-nya. Kemudian dapat juga tadi menggunakan sistem blok untuk menjalankan perkuliahan ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kira-kira hal ini yang dapat kami sharingkan untuk bisa dapat didiskusi kemungkinan apa yang bisa kita terapkan. Saya menawarkan ada peluang-peluang, artinya kalau memungkinkan ini bisa diterapkan, tetapi kalau tidak memungkinkan seperti yang disampaikan di depan tergantung dari kondisinya, memungkinkan karena tidak, kalau tidak memungkinkan maka saya kira pilihan online adalah yang terbaik saya kira. Nah, diskusi saya mengharapkan justru dari Ibu dan Bapak pimpinan semua yang untuk mendapatkan memberikan sharing begitu, memberikan sharing bagaimana praktik-praktik terbaik yang dilakukan baik yang tadi misalkan sudah melakukan hybrid learning atau bahkan melakukan online yang bisa kita adopt untuk kampus-kampus yang lain. Saya kira demikian Pak Moderator, Pak Agus Supratna, sharing dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Agus punten masih di mute. Masih di mute, Pak. Iya. Ya. Terima kasih, baik. Terima kasih Pak Direktur. Saya sangat terkesan sekali dengan program aplikasi Itengnya itu tadi. Baik Bapak dan Ibu, kita buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman atau mau diskusi dengan narasumber kita ini. Kami persilakan. Ini sepertinya jam-jam rawan nih Pak. Jam rawan ngantuk nih. Iya. Mungkin kami mengundang ini Ibu dan Bapak pimpinan untuk bisa men-sharingkan juga pengalamannya. Iya betul. Silakan Ibu Bapak. Ini ada Ibu Luluk. Silakan. Silakan Ibu Luluk. Baik, terima kasih. Tadi masih di mute oleh admin. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga pemaparannya. Sangat menginspirasi untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Istilah hybrid learning maupun blended learning ini memang selama 2 semester ini sudah menjadi bagian yang buat kami di universitas pembelajarannya sangat baik ya. Tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga pengelola, apalagi untuk dosen. Dan saat ini sebenarnya kami sudah mulai mencoba untuk beradaptasi dan sudah mulai enjoy begitu ya dengan pola-pola hybrid learning ini. Sehingga juga kami berpikir ke depannya pola ini jangan sampai hilang. Justru kami melihatnya bahwa hybrid learning maupun blended learning ini satu kemajuan. Jadi kita, kenapa saya mengatakan ini sebagai suatu kemajuan, karena banyak hal yang sebenarnya kita lakukan dengan range yang lebih luas, dengan jangkauan yang tidak terbatas oleh waktu, begitu ya, tidak terbatas oleh tempat, dan juga kita bisa menggait ataupun mengajak para pihak untuk sama-sama melakukan ini. Kalau kita hanya mengandalkan luring, itu sangat terbatas. Mungkin tadi kalau yang diceritakan dari teman-teman yang ada di pos ataupun ada di lokasi lain, mungkin tidak akan bisa memberikan penyegarannya di kampus di mana mahasiswa itu berada ya. Tapi dengan adanya hybrid learning ini memungkinkan untuk itu dilakukan. Oleh karenanya semua media ataupun instrumen yang sudah diterapkan khususnya untuk pola-pola maya ini bisa dilanjutkan begitu ya. Kami sendiri di Universitas Nusa Bangsa semua instrumen maya tadi mulai dari WAG, Google Form, Zoom, YouTube, kami juga memiliki SIMAK yang ini kami upayakan untuk secara optimal digunakan di dalam kegiatan blended learning itu, khususnya untuk daring. Nah, ada beberapa persoalan sebenarnya yang khususnya untuk daring ini, diantaranya adalah pada saat kami mencoba untuk menerapkan perkuliahan itu secara penuh ya, sesuai dengan aturan bahwa untuk satu SKS itu sekitar 50 menit begitu ya. Ya, kemudian ini masalah pulsa begitu ya, untuk kecukupan pulsa terutama di mahasiswa. Dan makanya dulu sempat ada mahasiswa itu meminta untuk bisa dikembalikan pulsanya kepada mereka, itu mereka meminta sekitar ada yang 100, ada yang 50.000 per bulan begitu. Nah, itu sempat kami mengalaminya sekitar selama 3 bulan, 4 bulan ya. Lumayan itu dengan jumlah mahasiswa kami, paling tidak dalam waktu 2 bulan itu sudah 1 mobil itu. Begitu. Kemudian, namun demikian kami selalu mencoba untuk berinovasi bagaimana kuliah daringnya itu tidak terlalu lama, tetapi informasi yang tersampaikannya tetap lengkap begitu.
sehingga kami mencoba mengkombinasikan itu dengan tadi pola-pola yang misalnya kami merekam dulu kuliah itu, kemudian baru kami sampaikan kepada mahasiswa, kemudian sehingga secara utuh perkuliahan, sehingga kuliahnya melalui Maya tadi bisa diintensikan atau difokuskan untuk diskusi begitu. Nah, itu beberapa hal yang kami lakukan. Nah, juga tim blog kami juga coba lakukan di mana praktikumnya yang memang menghendaki luring itu kami lakukan di bagian akhir. Walaupun ini tidak semua mata kuliah bisa dilakukan yang demikian, tetapi selama mata kuliah itu memungkinkan, kami lakukan blog. Kalau yang tidak memungkinkan dilakukan blog, ya mau tidak mau tadi ada pembagian, misalnya dalam satu kali pertemuan hanya dibatasi untuk beberapa mahasiswa saja yang hadir, sehingga ada beberapa kegiatan yang diikuti. Nah, dan ini menariknya adalah akan mendorong kami begitu ya untuk pelaksanaan MBKM akan lebih luas lagi, sehingga sistem hybrid ini akan menjadi apa ya, diharapkan begitu ya, walaupun nanti kondisi sudah tidak pandemi begitu, justru kami berharap hybrid learning maupun blended learning ini tetap dipertahankan begitu ya, supaya jangkauannya tadi lebih luas lagi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu telah berbagi pengalaman di Universitas Nusa Bangsa. Sepertinya waktunya telah habis, Pak Direktur, pas pukul 14 ya. Dan memang yang bertanya belum ada lagi nih. Ada Pak, Pak yang bertanya. Silakan Bapak. Silakan, ada 2 lagi Pak. Ada 2 lagi. Berkenan boleh, ya. Boleh. Silakan Ibu Lerisa. Silakan, Bu. Kalau tidak ada, ke Pak Rektor Unpar, silakan Pak Rektor. Oh iya. Silakan Pak Rektor. Halo Pak. Halo. Ya, sudah terdengar Pak. Baik. Iya. Mohon izin Mbak Hevi, Ya. Agus. Iya silakan. Ya, Pak. Pak Agus Purnomo, terima kasih banyak Pak untuk sharingnya. Saya Mangandar Situmorang, Rektor Unpar. Luar biasa untuk hybridnya. Saya kira model yang sangat tepat untuk saat ini. Barangkali pertanyaan Pak Agus terkait dengan PLC-nya, yang program post learning courses-nya tadi, ya, di mana mahasiswa menjalani program ya disebut magang atau internship begitu kira-kira ya di PT Pos. Tapi pertanyaannya, apakah juga dimungkinkan mahasiswa mengikuti program PLC itu di luar PT Pos gitu Pak Agus, kira-kira pertanyaan singkatnya. Terima kasih Pak Agus. Silakan langsung Pak Direktur. Baik, dijawab. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Mangandar. Prof, terkait dengan perusahaan, apakah suara saya bisa didengar Pak? Bisa, jelas Pak. Jelas Pak ya? Ya. Baik, tadi ada feedback saya dengar. Jadi kegiatan PLC ini memang sebagai pilot project-nya kami lakukan di PT Pos, Prof. Mangandar, karena untuk mendapatkan tempat
tempat untuk praktiknya lah ini. Jadi ini berbeda, saya kemukakan dulu, ini berbeda dengan program internship. Saya tunjukkan dulu bahwa pertama kami ada program internship memang. Nah, untuk program internship ini mahasiswa semester 5. Ini mahasiswa semester 5 tersebar di seluruh perusahaan, di luar program PLC. Nah, ini yang sedang kita bicarakan adalah hybrid learning, di mana mahasiswa yang non-internship, yang sedang mengambil mata kuliah daring, juga akan kami kombinasikan dengan offline-nya. Nah, offline-nya itu yang kami pilih tadi di PT POS untuk mengakomodasi mata kuliah yang sedang berjalan. Nah, mengapa di PT POS? Nah, tentu sekali ini pertama tentu sekali PT POS induk dari Politeknik POS Indonesia. Jadi ada suatu kerjasama yang erat dengan PT POS, karena ini kami kan menggerakkan mahasiswa sejumlah 459 mahasiswa. Nah, apabila semester depan ini akan kami terapkan semuanya PLC untuk mahasiswa semester depan, kurang lebih kami punya ada 2.500 mahasiswa. Nah, tentu sekali untuk yang kegiatan massal begini, saya kira agak sulit untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Alhamdulillah juga di PT POS sekarang ada program yang berkaitan dengan kebutuhan untuk mengisi tenaga-tenaga kerja yang ada di berbagai kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, Prof. Mangadar, tentu sekali terbuka ke depan kami ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Namun saat ini sebagai pilot project-nya kami lakukan di seluruh kantor pos di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Begitu, Prof. Mangadar. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Mangadar. Pak, izin satu lagi, Pak Agus. Iya, boleh, silakan. Pak Rektor Unma, silakan, Pak Sutarman. Terakhir ya. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Agus, Pak. Agus Sutarman dari Majalengka bertanya. Iya, Prof. Baik, saya tertarik sekali dengan presentasi Pak Direktur. Sehubungan dengan yang tadi 4 kuadran tentang sinkron dan asinkron. Pertanyaan pertama, saya ingin menegaskan lagi ketegasan dari Pak Direktur, apakah dalam semester genap 2020-2021 sudah siap untuk sinkron langsung secara total? Yang kuadran pertama. Yang kedua, saya bertanya untuk yang program vokasi yang D3, Pak Direktur. D3 itu durasinya 6 semester. Sekarang akan melalui daringnya itu 3 semester, bahkan mungkin 4 semester. Artinya hasil pembelajaran untuk yang D3 jangan-jangan setengahnya lebih itu didasarkan kepada daring. Artinya apakah Bapak sudah bisa mengukur tentang mutu pembelajaran yang mayoritas daring dibandingkan dengan yang luringnya? Untuk D4 barangkali bisa ada kesempatan luringnya lah ya. Tapi untuk D3 mungkin akan seluruhnya daring. Ini saya kira perlu mengukur ya. Atau mungkin Bapak sudah mengukur. Yang ketiga, untuk LMS yang dimiliki oleh Politeknik POS, apakah LMS-nya ini stand alone sebagai LMS atau embedded di dalam sistem informasi akademik Politeknik POS? Jadi kalau saja itu sudah luring, jadi LMS mungkin sudah tidak digunakan ya. Artinya kalau itu sebagai yang stand alone sebagai LMS atau masuk embedded di dalam sistem, saya kira nggak ada masalah. Tapi
apapun yang sudah dilakukan Poltekpos, bahkan sudah punya pedoman yang 80 halaman tadi ya, itu luar biasa, bahkan masih baru diperkenalkan tentang yang hybrid ini. Saya kira itu Pak Direktur, Pak Dr. Agus Purnomo, Pak Agus Supriyatna, Agus Sutarman melaporkan dari Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Langsung dijawab ya Pak Langsung, Agus Pak. ya. Ya. Jadi ada 3 Agus, itu lagi Prof. Agus Sutarman. Jadi Prof. Sutarman ini sebenarnya dulu yang Direktur Poltekpos, saya yang cuma meneruskan ini. Meneruskan program beliau. Jadi 3 pertanyaannya. Yang pertama, apakah semester genap sudah siap? Jadi tadi saya tadi menuliskannya di buku panduannya itu masih konteks draft. Artinya memang melihat kemungkinan untuk bisa diterapkan secara full, yaitu dengan program PLC. Namun kalau untuk program yang datang ke kampus atau offline ke kampus, ini sedang melihat situasi apakah sudah vaksinasi massal. Kedua, apakah kampus sudah siap? Dalam hal ini tentu sekali sarana prasarana yang akan disiapkan oleh yayasan. Nah, kalau hal itu bisa terpenuhi, mungkin kami akan mulai dari lab-nya. Begitu, untuk mata kuliah praktikum saja dulu. Kita akan coba untuk mata kuliah praktikumnya saja. Namun kalau kondisinya belum bisa vaksinasi massal karena bulan Februari, tetapi masih memungkinkan juga karena ini mungkin bisa kita kombinasikan antara daring sama luring. Ini adalah luringnya sebelum sebelum UTS dan daringnya sebelum UTS dan luringnya setelah UTS, begitu. Nah, itu memungkinkan nanti kalau sudah vaksinasi massal. Jadi ini memang masih tanda tanya apakah bisa diterapkan secara full. Kami buat dulu konsepnya, tinggal menunggu perkembangan beberapa waktu ke depan. Dan juga penjajakan dengan PT POS mengenai program PLC, apakah memungkinkan untuk menampung kurang lebih ya 2.500 mahasiswa lagi, begitu ya. Apakah bisa, saat ini kan sudah kurang lebih 500 mahasiswa yang sedang kita terjunkan. Nah, yang pertanyaan kedua tentang mutu pembelajaran, memang harus diakui ini Prof. Sutarman dan kita juga tadi Pak Dirjen Dikti dan juga Pak Direktur PTV, kita sedang ada trade-off sekarang. Mau mutu pembelajaran sepenuhnya, tetapi kondisinya sedang pandemi. Sehingga harus diakui tidak bisa mendapatkan mutu pembelajaran yang baik 100%. Karena kondisi pandemi ini, jadi kita optimasi semampu kita. Jadi yang penting pertama kali ingat benar, saya pesan juga dari para pejabat di Kemendikbud, bahwa yang penting adalah sehat dulu. Kalau orang pinter tapi sakit, nah tidak bisa tercapai. Jadi yang penting kita bagaimana sehat dulu, baru bisa pinter. Nah, pinternya juga sekali tadi yang untuk program D3, tidak semuanya mereka itu daring karena ada program internship. Yang kedua juga tadi kita ada program yang blended learning atau hybrid tadi dengan yang PT POS. Jadi kurang lebih ada 2 semester yang mereka nanti 1 semester internship dan 1 semester PLC. Artinya saya setuju mutunya tidak akan bisa 100% seperti kondisi normal. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai LMS. LMS kita betul stay alone, jadi terpisah. Kita ada 2 sistem, ada sistem formasi akademik, ada LMS. Karena itu tadi Neng Iteng ini yang menjembatani. Nah, nanti ke depannya pada saat kondisi sudah normal, tetap LMS selama ini juga kita pakai dalam rangka menyimpan materi-materi pembelajaran dan konten-konten pembelajaran. Jadi walaupun pertemuannya luring, tetap materi-materi pembelajaran kita manage di dalam LMS ini. Dan ke depannya saya kira tren dari hybrid learning ini akan berjalan terus. Jadi dengan kita sudah terbiasa dengan online ini, saya yakin nanti ke depan dengan ada aturan dari Kemendikbud bahwa mengizinkan bahwa kita untuk misalkan 50-50 begitu ke depan, 50% pertemuan dengan cara online dan 50% pertemuan dengan cara luring kalau jika kondisi sudah normal. Jadi tetap akan kita pakai pembelajaran pengalaman kita di sistem-sistem sistem-sistem digital yang sudah kita punya ini. Terima kasih Prof. Tarman atas pertanyaannya. Terima kasih. Sukses untuk Unma. Sukses untuk Unma. Amin.
Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, terima kasih sudah sharing dan diskusi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur POS Indonesia, Politeknik POS Indonesia, Pak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan inspirasi menjadi best practice untuk diimplementasikan di perguruan tinggi yang lain selama pandemi COVID-19 ini. Kita Amin. berikan aplaus kepada Direktur Politeknik POS Indonesia. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Kepala, Pak Kalam. Sehat selalu Pak Kalam. Amin, sama-sama, amin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang masih setia dalam webinar ini, selanjutnya kami akan menghadirkan Rektor Universitas Telkom. Beliau akan berbagi pengalaman bagaimana pembelajaran selama pandemi COVID-19, bagaimana juga nanti